Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di sini saya akan sedikit mereview materi mata kuliah ilmu negara. Dimulai dengan materi asal mula dan lenyapnya negara. Asal mula negara. Mengenai teori asal mula negara ini, ada beberapa teori yang telah saya temukan. Di antaranya pertama ada teori kekuatan. Teori ini mengatakan bahwa manusia membentuk negara dan mengadakan perjanjian dengan masyarakat yang tujuannya mempertahankan hak-haknya. Dalam teori ini, di antara tokoh yang mengagasnya adalah Oppenheimer dan Otto von Guericke. Yaitu ada Karl Marx juga dan ada Harold Lasky, lalu Leon Degeet. Dilanjutkan mengenai paham positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Tokoh-tokoh dari yang menggagas teori positivisme ini adalah diantaranya Rudolf von Zering, Eugen Ehrlich, Hans Kelsen. Lalu dilanjutkan di abad pertengahan, yaitu masa Renaissance. Di masa Renaissance ini terbagi menjadi dua, yaitu pra-Renaissance dan pasca-Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu renaissere, yang terdiri dari dua kata, yakni re dan berarti kembali, lalu naître yang berarti lahir. Dengan begitu, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai masa terlahir kembali. Selanjutnya ada teori mengenai lenyapnya negara. Yang pertama ada teori organis. Teori organis adalah teori yang menjelaskan tentang asal-usul negara. Perkembangan suatu negara mengikuti asal-usul dari perkembangan individu. Menurut teori ini, lenyapnya negara disebabkan oleh dua, yaitu yang pertama oleh perang dan yang kedua oleh bencana. Dilanjutkan mengenai teori anarkis. Menurut teori ini, negara merupakan suatu bentuk susunan tata paksa yang sesuai jika diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat primitif. Teori ini tidak cocok bagi masyarakat modern yang beradab dan bertata krama. Para penganut teori ini berkeyakinan bahwa pada suatu saat negara pasti akan lenyap dan muncullah masyarakat yang penuh kebebasan dan kemerdekaan tanpa paksaan, tanpa pemerintahan, serta tanpa negara. Anarkisme atau deeja anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan. Menurut teori ini, yang menyebabkan lenyapnya negara diantaranya ada pemberontakan dan terorisme. Lanjut, ada teori mati tuanya negara. Menurut teori ini, negara sebagai susunan tata paksa tidak perlu dihapus atau diperangi karena keberadaannya, berdirinya, atau hilangnya negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut teori ini, sebab-sebab yang menjadikan lenyapnya negara ialah yang pertama ada usia negara, yang kedua negara kehilangan unsur pembentuknya. Contohnya seperti ideologi. Lalu Marxisme juga memberikan sebuah teori, yaitu yang menyebabkan lenyapnya negara. Menurut beliau adalah yang pertama ada pemberontakan kaum proletar, dan yang kedua yaitu kaum proletar melawan kaum borjuis. Selanjutnya ada materi mengenai tujuan dan fungsi negara. Secara umum, tujuan negara adalah menyelenggarakan sebuah kesejahteraan. Selain itu,
tujuan negara juga mencapai kebahagiaan rakyat-rakyatnya. Tujuan negara adalah pedoman ketika menyusun dan pedoman ketika mengendalikan alat-alat perlengkapan sebuah negara, serta mengatur bagaimana kehidupan rakyat-rakyat di dalam negara tersebut. Lalu fungsi negara. Secara umum, negara memiliki beberapa fungsi yang dijalankan untuk menjamin kehidupan bernegara yang baik. Fungsi tersebut adalah pelaksanaan ketertiban, kemakmuran, dan kesejahteraan. Lalu ada pertahanan dan keamanan, serta keadilan. Untuk materi selanjutnya ada tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama ada tipe kesatuan atau unitary state. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan substansisionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Yang kedua ada serikat atau biasa disebut sebagai United States. Negara serikat merupakan negara yang memiliki susunan-susunan jamak dan terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing negara tidak memiliki kedaulatan. Federasi atau negara berserikat dari bahasa Belanda yaitu federasi dan berasal dari bahasa Latin yaitu feodality yang artinya perjanjian. Federasi pertama dari arti ini adalah perjanjian daripada kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang lalu menetapi provinsi Belgia. Kala itu mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama. Terjadi pada sekitar abad ke-4 Masehi. Lalu ada juga di Malaysia. Bentuk pemerintahan ini dikenal dengan istilah persekutuan. Selanjutnya, materi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan yang pertama ada autokrasi. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Selanjutnya ada oligarki. Adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya atau kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat. Lalu ada monarki. Berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu dan archean yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Selanjutnya ada republik. Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Lalu ada sistem pemerintahan. Menurut Profesor Muhammad Mahmud MD, dalam bukunya yang berjudul Sistem Hubungan dan Tata Kerja Antara Lembaga-Lembaga Negara. Jadi sistem pemerintahan ini terbagi dua. Yang pertama ada presidensial dan yang kedua ada parlementer. Dilanjutkan kepada materi selanjutnya yaitu negara autokrasi dan demokrasi modern. Pertama ada autokrasi modern. Kita bahas dari autokrasi modern dulu. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Negara autokrasi modern disebut negara dengan sistem satu partai atau partai tunggal. Contoh-contoh negara autokrasi modern ini ialah fasisme Italia, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Lalu ada demokrasi modern. Demokrasi adalah sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara yang seluruh anggota atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Ciri khas demokrasi modern
adalah dua keistimewaan yang secara hakiki membedakannya dari bentuk-bentuk pemerintahan yang lahir sebelumnya. Yang paling mencolok dari sistem ini ialah sistem multi-partai. Contoh negara yang menerapkannya ialah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Dilanjutkan pada materi yang selanjutnya, yaitu teori pembagian kekuasaan dan peradilan negara. Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Konsep pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke kemudian disebut teori trias politika. Secara utuh, trias politika diartikan sebagai suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa terdapat 3 macam kekuasaan dalam sebuah negara. Yang pertama ada eksekutif. Tugasnya ialah berkuasa untuk melaksanakan undang-undang. Lalu ada presiden dan satuan kerja pemerintah. Lalu ada badan legislatif. Fungsinya yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dan yang menerapkannya ialah DPR. Lalu ada badan yudikatif yang fungsinya adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Yang melaksanakannya ialah kehakiman. Mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan mengenai mata kuliah ilmu negara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.